Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai mekanisme dari gluconeogenesis. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Kenalkan, nama saya Angguna Gustari Alfarna dari kelas gizi 3B dengan digit NPM 003. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Sulistiani dari kelas gizi 3B dengan NPM 020. Perkenalkan, nama saya Aldaria Buci dari gizi kelas 3B dengan NPM terakhir 018. Perkenalkan, nama saya Christine Luciana Silaen dari gizi 3B dengan NPM terakhir 022. Perkenalkan, nama saya Diana Fikma dari gizi kelas 3B dengan NPM terakhir 023. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari gizi kelas 3B dengan nomor digit NPM terakhir 008. Perkenalkan, nama saya Sandra Anissa dari kelas 3B gizi dengan NPM terakhir 010. Perkenalkan, nama saya Winda Novita Ramadan dari gizi kelas 3B dengan 3 digit NPM terakhir 014. Nah, selanjutnya mari kita simak mengenai mekanisme dari gluconeogenesis. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai mekanisme gluconeogenesis. Nah, menurut kalian gluconeogenesis itu apa sih? Jadi, gluconeogenesis adalah pembentukan molekul glukosa baru dalam tubuh sebagai lawan dari glukosa yang dipecah dari glikogen molekul penyimpanan panjang. Ini terjadi sebagian besar di hati. Meskipun itu juga dapat terjadi dalam jumlah yang lebih kecil di ginjal dan usus kecil. Gluconeogenesis adalah proses kebalikan dari glikolisis, yang merupakan pemecahan molekul glukosa ke dalam komponennya. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme proses terjadinya gluconeogenesis. Gluconeogenesis dimulai baik di mitokondria atau sitoplasma hati atau ginjal. Pertama, dua molekul pirufat dekarboksilasi untuk membentuk oksaloasetat. Satu molekul ATP atau energi diperlukan untuk ini. Selanjutnya, oksaloasetat direduksi menjadi malat oleh NADH sehingga dapat diangkut keluar mitokondria. Pada proses selanjutnya, malat dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat setelah keluar dari mitokondria. Lalu, oksaloasetat membentuk fosfoenol pirufat menggunakan enzim PEPCK. Dan fosfoenol pirufat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dan kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat. ATP juga digunakan selama proses ini, yang pada dasarnya adalah glikolisis secara terbalik. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukoisomerase. Dan pada tahap akhir, glukosa dibentuk dari glukosa 6-fosfat dalam retikulum endoplasma sel melalui enzim glukosa 6-fosfatase untuk membentuk glukosa. Gugus fosfat dihilangkan dan glukosa 6-fosfat dan ATP menjadi glukosa dan ADP. Jadi dapat kita ketahui bahwa proses gluconeogenesis dapat terjadi pada hewan, tumbuhan, jamur hingga bakteri. Pada manusia, gluconeogenesis mengubah zat non-karbohidrat seperti laktat, gliserol, atau asam amino menjadi glukosa yang terjadi di hati dan ginjal. Simpanan glikogen dalam hati akan habis dalam 24 jam. Dan pada momen inilah tubuh mengandalkan gluconeogenesis untuk menghasilkan glukosa.
Gluconeogenesis memenuhi kebutuhan tubuh akan glukosa pada saat karbohidrat tidak tersedia dalam jumlah yang cukup di dalam makanan. Khusus untuk sistem saraf dan eritrosit, diperlukan pasokan glukosa secara terus-menerus sebagai sumber energi. Cukup sekian pembahasan mengenai mekanisme gluconeogenesis. Terima kasih.